Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Gelap. Kali ini saya akan menceritakan tentang 7 tempat mistis yang ada di kota Bandung. Yang pertama adalah Museum Pos Indonesia. Museum Pos ini terletak di Jalan Cilaki nomor 27 kota Bandung. Bangunan ini berdiri sejak tahun 1933 di zaman Hindia Belanda. Yang konon katanya pada sela-sela patung itu terdapat penampakan sosok laki-laki yang sedang duduk. Bangunan ini pernah terbengkalai sangat lama, hingga pada tahun 1980 Perum Pos dan Giro memperbaiki dan merawat museum ini. Menurut informasi dari penjaganya, kerap kali terjadi peristiwa aneh dan bahkan penampakan noni Belanda kerap sekali muncul. Kedua adalah Bandung Medical Center. MC atau Bandung Medical Center merupakan salah satu rumah sakit di Bandung yang sudah hampir 17 tahun lebih terbengkalai. Letaknya berada di tengah kota Bandung, tepatnya di Jalan Haji Wasid nomor 1 Lebak Gede, Coblong, Bandung. Rumah sakit ini sangat angker dan menakutkan. Pada lantai 1 rumah sakit, tepatnya di ruang bayi, suka terdengar anak kecil menangis dan memanggil-manggil mamanya. Di ruangan lain terdapat sosok kuntil anak merah yang menurut mitos kuntil anak merah ini merupakan sosok yang kuat dan juga paling menyeramkan. Di ruang penyimpanan mayat seringkali orang kerasukan saat mereka masuk ruangan itu. Dan menurut beberapa orang yang pernah mengunjungi tempat ini, katakan bahwa jika ada yang mengambil foto dari dalam, maka kamera bahkan gadget tidak akan berfungsi. Entah itu error, rusak dan sebagainya. Bahkan ada pula yang mencoba menangkap gambar dan tidak lama kemudian mendapat gangguan dari penghuninya. 3. Patung Pastor H.C. Verbrack. Verbrack merupakan pria kebangsaan Belanda yang lahir pada 28 Maret 1935. Awalnya Verbrack mengawali karirnya sebagai pedagang, lalu beralih profesi menjadi seorang pastor. Ia ditugaskan ke Padang pada tahun 1872. Baru pada 1874 ia dikirimkan ke Aceh dan menjalankan pelayanan hingga 1907. Tahun itu ditulis dalam monumennya. Verbrack dikenal sebagai pastor yang sangat menyayangi anak-anak hingga ia mendapatkan penghargaan. Menurut indigo yang mengunjungi Taman Maluku, mereka berkata bahwa Verbrack ada di taman itu. Ia menjadi tertua di sana. Ia juga amat sangat disegani oleh makhluk-makhluk yang ada di Taman Maluku itu. Dan dia adalah sosok pelindung yang juga selalu menegur bila ada makhluk yang menjahili manusia. Verbrack merupakan sosok astral yang positif. Kebaikan dan kebijaksanaannya membuat siapapun yang bertemu dengannya akan merasa segan. Berdasarkan penuturan Risa yang sudah terkenal itu, tidak pernah sekalipun Verbrack menjahili manusia. Sebaliknya, Verbrack adalah penyeimbang antara dua dunia. Keempat, Waduk Saguling. Waduk Saguling menjadi salah satu waduk terkenal yang berlokasi di daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Waduk yang tadi direncanakan pembangunannya sejak zaman kolonial Belanda ini menjadi salah satu waduk yang kini turut membendung aliran Sungai Citarum. Konon katanya, Waduk Saguling yang memiliki ketinggian 643 meter di atas permukaan laut ini menyimpan begitu banyak misteri. Salah satu mitos yang banyak beredar adalah terkait sebuah kerajaan gaib tidak kasat mata yang berada di bawah sana. Misteri yang banyak beredar pertama adalah terkait penampakan hantu di sekitar Waduk Saguling. Banyak warga sekitar yang mengatakan jika Waduk Saguling memiliki penunggu yang tidak dapat digambarkan bentuk fisiknya. Namun, warga sekitar meyakini jika ada seorang yang telah melihat penampakan hantu tersebut, pasti ia akan langsung mengalami kesurupan. Mayoritas korban kesurupan pada Waduk Saguling adalah wanita. 5. Hantu boneka Jalan Babakan Siliwangi. Cerita mistis hantu boneka ini muncul setelah kejadian tragis di jalan tersebut. Pada tahun 1980-an terjadi kecelakaan yang menimpa keluarga kecil.
Konon saat hendak memarkirkan mobil karena akan makan malam, tiba-tiba dari arah depan ada mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Tabrakan pun terjadi dan menyebabkan anak perempuan bernama Uci terpentar jauh bersama bonekanya hingga ke pinggir pohon babakan Siliwangi. Mereka pun dibawa ke rumah sakit, namun karena luka parah mereka meninggal. Sebelum meninggal ada cerita kabarnya Uci sempat menanyakan boneka kesayangannya itu, "Boneka Uci mana?" Belum sempat bertemu dengan boneka kesayangannya, Uci sudah menghembuskan napas terakhirnya. Lantas setelah itu banyak yang mencari keberadaan boneka milik Uci tersebut. Setelah disisir di sepanjang babakan Siliwangi tidak ditemukan apapun. Hingga kini masih menjadi misteri keberadaan boneka tersebut. Setelah tragedi ini muncul cerita masyarakat adanya sosok hantu boneka yang menampakkan diri. Namun ada pula yang mengaku bukan hantu boneka melainkan sosok gadis perempuan bernama Uci lah yang muncul di jalan babakan Siliwangi, Bandung. Konon penampakan sosok hantu boneka ini sebagai pengingat jika melintas di jalan babakan Siliwangi untuk mengurangi kecepatan. Karena kontur jalan memang agak naik dan menikung tajam, sehingga terkadang kali pengendara tidak bisa melihat kondisi di depan setelah tikungan. 6. Rumah ambulans. Ambulans yang berada di Jalan Bahureksa nomor 15 Bandung sudah menjadi urban legend yang terkenal di kota Bandung. Dari berbagai sumber, kisah-kisah tentang ambulans horor ini berawal dari rumah milik keluarga Belanda. Pada suatu hari, kecelakaan menimpa seluruh anggota keluarga dan menewaskan seluruhnya. Sebuah mobil ambulans mengantarkan jenazah kembali ke rumah dari tempat kecelakaan. Keesokan harinya, ambulans itu terparkir di halaman tanpa diketahui siapa yang mengantarkannya. Berkali-kali dikembalikan ke rumah sakit, ambulans itu selalu kembali lagi. Namun ada pula cerita lainnya yang mengatakan mobil ambulans itu tadinya adalah sebuah mobil mekanik yang dibeli oleh sebuah rumah sakit di Bandung. Kemudian dimodifikasi dengan mesin baru sehingga menyerupai ambulans. Namun ketika di rumah sakit, ambulans ini tidak mau menyala dan akhirnya dibawa dengan mobil derek kembali ke rumah ini. Anehnya, ketika mobil tersebut dicoba di rumah, mesin mobilnya dapat menyala dengan lancar. Sekali lagi, rangkaian cerita itu hanya sekedar cerita saja dari mulut ke mulut. Tak pernah ada yang jelas bagaimana kisah sebenarnya ambulans itu. 7. Stadion Siliwangi. Di era 90-an, Siliwangi pernah minta tumbal. Andi M. Teguh, pelatih Petrokimia Putra, meninggal di Siliwangi akibat serangan jantung. Andi meninggal saat sedang menonton pertandingan dari tribun 6. Tidak hanya itu, seorang perwira TNI juga kabarnya ada yang meninggal saat sedang tes kesehatan di Siliwangi. Tak hanya itu, stadion yang berada di Jalan Lombok nomor 10 juga menyimpan cerita tentang makhluk halus. Sosok kuntilanak yang dikenal dengan julukan Neti ini sering muncul mengganggu orang yang berada di kawasan stadion bola di atas jam tengah malam. Itulah tempat-tempat mistis yang ada di kota Bandung. Sampai jumpa di video cerita mistis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.